Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 1 November 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 1 ayatnya yang ketiga. Yohanes 1 ayatnya yang ketiga. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di sorga, Bapa yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang terus ada bagi kami, yang memberikan kami kekuatan hidup, untuk kami melakukan setiap tugas tanggung jawab kami setiap hari. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan kami sudah siap. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami dalam kami melakukan tugas tanggung jawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Di bawah perikop firman yang telah menjadi manusia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, hari ini kita memasuki bulan November. Dan sebagai warga gereja Masehi Injili di Timur, kita merayakan bulan lingkungan hidup. Bulan yang terus memberikan kita refleksi-refleksi baru tentang bagaimana kita sebagai manusia, kita menikmati alam ciptaan Tuhan ini di dalam kehidupan, dan tentunya turut menjaga alam ciptaan sebagai anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan ini adalah gereja dan lingkungan hidup. Sebagai gereja, tidak terlepas daripada bagaimana memfokuskan cara pandang kita, memfokuskan pikiran kita untuk bagaimana menjaga lingkungan kita. Seringkali kita mengatakan bahwa lingkungan kita adalah bagian yang tidak terlepas daripada bagaimana kita menikmati hidup ini. Apalagi pada saat ini cuaca sangat panas. Tentu kita berharap bahwa segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan kita itu bersih, indah. Apalagi pohon-pohon itu akan membantu kita untuk bagaimana kita merasa nyaman, kita merasa tidak gerah, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu itu dengan lebih nyaman. Namun apa yang terjadi kalau kita sebagai orang-orang yang kemudian ada di dalam lingkungan, kita tidak menyadari itu, kita tidak menanam pohon, kita terus membuang sampah sembarangan? Tentunya itu hal yang kemudian akan membawa dampak buruk bagi kita. Padahal kemudian ketika kita membaca bagian firman Tuhan pada hari ini,
segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Allah menjadikan alam semesta ini untuk bagaimana kita bisa merawat dan menjadikan alam itu sebagai bagian daripada bagaimana kita memuji Tuhan. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Allah sudah melakukan yang baik bagi kita, termasuk memberikan kita kesempatan untuk merawat ciptaan Allah. Tuhan terus memberkati hidup kita sebagai manusia yang kita tidak punya kuasa untuk mengotori, untuk membuat rusak ciptaan Allah. Tetapi kemudian kita merasa bahwa kita memiliki, dan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing orang akan dengan mudah menghilangkan dan membuang makna tentang bagaimana Allah menjadikan alam ini. Sehingga Bapak Mama saudara-saudariku yang diberkati, kita dipanggil oleh Allah untuk menata kembali, menjadikan alam ciptaan ini menjadi alam yang baik, alam yang terus hadir sebagai bagian yang tidak terlepas dari kehidupan kita. Sehingga melalui Yesus Kristus, Ia mengerjakan bagi kita supaya kehidupan kita ini terus ada di dalam kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati kita di dalam lingkungan tempat kita bekerja, di dalam masyarakat, dan di rumah tangga kita masing-masing. Terus hadir sebagai gereja, terus hadir sebagai orang-orang yang terus memberi diri bagi alam ciptaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa atas cinta kasih pemeliharaan-Mu bagi kami. Saat ini ya Bapa, kami akan melanjutkan setiap tugas tanggung jawab kami. Biarlah kekuatan firman-Mu memberkati dan menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.